Kak, aku pengen kuliah, tapi aku takut. Katanya lingkungan pertemanan kuliah itu toksik. Katanya tugasnya lebih banyak daripada sekolah. Katanya buat pintar aja nggak cukup. Katanya, Mang Ea. Halo, assalamualaikum semuanya. Perkenalkan, nama saya M. Fahmi Badiar Kadafi. Saya mahasiswa Universitas Jember dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia angkatan 2023 yang sekarang sedang menempuh semester 3. Jadi di video ini saya akan bahas tentang hal-hal positif sekaligus menantang dalam dunia perkuliahan. Nah, video ini tuh cocok banget buat maba-maba yang lagi dilema tentang dunia perkuliahan. Oke, tidak berlama-lama lagi, mari kita mulai. Check it down. Oke, yang pertama, di dunia perkuliahan ini kita itu belajar lebih spesifik lagi sesuai jurusan yang diminati. Jadi tuh biasanya kalau di sekolah kan kalian belajar semua mata pelajaran baik yang kalian minatin mau yang enggak. Contohnya kayak bahasa Inggris, bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS, PKN, bahasa Jawa, dan lain sebagainya. Nah, tapi kalau di dunia perkuliahan ini tidak seperti itu, guys. Jadi, di kuliah itu kalian cuman belajar hal-hal yang relevan dengan jurusan yang dipilih. Contohnya nih, aku sekarang ada di jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, maka ya aku cuman belajar tentang pendidikan, bahasa Indonesia, dan juga sastra Indonesia. Jadi ya aku belajar seputar itu aja, nggak bakal melenceng jauh-jauh. Misalnya tiba-tiba aku belajar MTK, tiba-tiba aku belajar fisika, terus tiba-tiba belajar ilmu sosial gitu, enggak. Jadi ya aku cuma fokus ke bahasa itu aja. Ya mungkin ada, cuman ya itu hanya mata kuliah umum gitu ya. Dan itu pun cuma satu semester aja. Misalnya di semester 1 dan 2 aku tuh menempuh mata kuliah umum PKN, Pendidikan Pancasila, dan Agama. Nah itu cuma satu semester. Terus di semester 3 ini aku menempuh mata kuliah statistik yang itu hubungannya dengan matematika. Tapi itu ya cuma satu semester aja. Istilahnya itu cuma lintas minat, guys. Jadi intinya itu bukan fokus utama yang akan dipelajari. Jadi fokus utama ya mau masuk semester 1 sampai lulus nanti ya akan berkecimpung di dunia bahasa dan sastra dan juga pendidikan. Udah, that's it gitu. Yang kedua yaitu kita wajib aktif dan memiliki inisiatif. Haram hukumnya kita untuk bersikap pasif selama kuliah. Hayo, siapa nih biasanya yang di sekolah itu selalu pasif, nggak nanya apa-apa selama KBM, guru jelas malah ditinggal tidur. Nah kalau di dunia perkuliahan nggak boleh kayak gitu. Jangan ya dek ya. Loh emang kenapa kak? Karena keaktifan kita selama di kelas itu dihitung juga loh dalam penilaian dalam perkuliahan. Nah aku mau kasih bocoran nih, justru persentase penilaian keaktifan mahasiswa itu lebih tinggi daripada persentase nilai-nilai lainnya loh. Nih aku kasih contoh RPS ku saat kuliah. Kebanyakan persentase nilai keaktifan itu tinggi, bahkan ngalah-ngalahin nilai tugas dan juga ujian. Jadi rugi banget kalau kalian gak aktif selama di kelas. Misalnya nilai tugas dan ujian kalian udah bagus-bagus tapi ternyata kalian gak aktif, ya udah alamat innalillahi itu nilai. Terus gimana kak caranya aktif buat di kelas? Gampang. Cukup kalian itu sering-sering bertanya selama waktu presentasi. Kalian juga bisa menambah atau menyanggah pertanyaan yang dijawab oleh kelompok pemateri yang sedang melakukan presentasi. Kuncinya jangan takut salah karena tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini. Di akhir sesi diskusi, dosen itu juga pasti akan menjelaskan dan meluruskan konsep-konsep yang dirasa kurang tepat sebagai bahan evaluasi ke depannya. Yang ketiga, waktu pembelajaran di perkuliahan itu lebih fleksibel. Kalau di sekolah kita tuh belajar dari jam 7 pagi sampai sore non-stop dan cuma diselingi waktu istirahat aja, maka di kuliah itu berbeda. Waktunya itu lebih fleksibel. Kelas kuliah nggak selalu dimulai pagi dan juga diakhiri sore. Gitu jadi tuh nggak nentu. Bisa aja waktu kuliah kalian tuh ada di pagi, siang, sore, atau bahkan malam hari loh. Jadi kalian tuh harus benar-benar manage waktu. Kalau lagi senggang, sempetin buat tidur bareng 1 atau 2 jam. Karena kalau udah kuliah, kalian tuh bakal susah nyari waktu untuk tidur siang. Asal tidurnya nggak waktu kelas sih nggak apa-apa ya. Yang terakhir yaitu model ujiannya berbeda dengan sekolah.
Nah, kalau di sekolah tuh kan tiap ujiannya itu selalu berupa tes tulis dengan mengerjakan soal-soal, tapi berbeda dengan kuliah. Di perkuliahan, model ujiannya tuh bisa berupa tes tulis, bisa juga berupa makalah laporan, dan juga bisa berupa project. Nah, model ujian ini tergantung pada karakteristik tiap dosen-dosennya, mau mengadakan ujian dengan tes tulis, laporan, atau project. Nah, seperti yang aku lakukan pada video ini, aku membuat video ini juga untuk memenuhi tugas UTS aku pada salah satu matkul yaitu retorika. Jadi gimana nih para camaba, kalian masih bingung mau lanjut kuliah atau enggak? Karena kalau saranku mending lanjut aja sih, karena di lain sisi kuliah itu bisa memudahkan kita untuk mencari pekerjaan. Ingat guys, makin hari itu makin susah loh buat cari kerja. Kebanyakan perusahaan itu mencari pekerja yang minimal lulusan D3 atau enggak S1. Selain itu, jika kita menyampaikan tantangan-tantangan yang ada selama berkuliah yang udah aku jelasin tadi, nah kita juga akan belajar dan mendapat banyak hal baru di perkuliahan. Contohnya dengan aktif berorganisasi, kita tuh bisa tahu gimana sih rasanya rapat, ngadain event, menjalani proker-proker. Nah, hal itu sangat membantu kita agar di dunia kerja itu nanti kita nggak shock dengan pekerjaannya. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Semoga video ini tuh bermanfaat bagi semua orang yang menontonnya dan membuka jalan pikiran bagi kalian yang ingin melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi setelah lulus SMA. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.